ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نوينا تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ربي اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan yang ke berapa ini? Kelima. Yang kelima ini kita kembali dalam kajian akidah dalam kitab atau buku karangan Sayyid Muhammad Al-Maliki yang berjudul Jala'ul Afham, syarah dari Aqidatul Awam. Dan pada pertemuan sebelumnya sebagai review kembali, karena memang sudah 2 minggu kita 2 minggu atau 1 minggu tidak bertemu, jadi kita perlu review kembali. Pertemuan yang sebelumnya kita membahas yang namanya Al-Qidam, ya, kalau tidak salah Al-Qidam, ya. Dari Al-Qidam kita membahas apa itu Qidam, bahwasanya Qidam itu salah satu dari sifat salbiyah. Sifat Allah, kita ulangi kembali, ada 4, dibagi menjadi 4. Sifat Allah itu ada 20, ya. Oleh ulama disebutkan sifat Allah itu ada 20, dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama yaitu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah, dan sifat nafsiyah ini cuma satu. Apa namanya? Sifat wujud. Dan kita sudah bahas itu, sifat wujud. Kelompok yang kedua sifat salbiyah. Sifat salbiyah. Apa makna salbiyah? Sifat nafsiyah. Apa makna nafsiyah? Adalah nafsiyah ada dari kata nafs, jiwa. Maka jangan heran kalau sifat itu hanya satu, yaitu wujud. Sifat salbiyah itu ada berapa? 5. Ada 5 sifat salbiyah. Arti dari salbiyah itu sifat yang diawali dengan kata tidak. Itu maksud dari kalimat salbiyah. Di antaranya pertama al-qidam. Yang pertama namanya al-qidam. Kata qidam di sini berarti bermakna tidak punya permulaan, tidak purna, tidak mempunyai permulaan atas wujudnya. Pertama, Allah itu ada, keadaan Allah itu, adanya Allah itu tidak ada permulaannya. Tidak ada permulaannya. Ini ditentang sama sebagian aliran. Kok bisa ada tapi tidak ada permulaannya? Mereka tidak terima, akal itu tidak terima. Kok bisa ada tapi tidak ada permulaannya? Karena yang kita pahami, segala sesuatu yang ada pasti ada permulaan. Itu makhluk. Yang namanya makhluk, dia ada, adanya makhluk tersebut atas adanya permulaannya. Kita beda sama Allah. Allah itu ada atas zatnya Allah itu sendiri. Kalau makhluk, adanya makhluk tersebut disebabkan karena ada sebab yang lain. Ya, kita sudah jelaskan itu. Ente ada, kok bisa ada ente di sini? Siap, dari mana ente? Orang masih tanya kan begitu. Kok minta ente diciptakan di dunia ini? Ada sebabnya. Dia bilang tidak, saya menciptakan diri sendiri. Tidak ada. Ente ada karena orang tua ente ta'aruf dulu. Makanya ente lahir.
Kalau ente orang tua ente tidak ta'aruf, tidak mungkin ente lahir. Nah, baik. Beda berarti adanya kita dengan adanya Allah. Makanya Allah itu ada, dan adanya Allah itu tidak mempunyai permulaan. Karena ketika ente bilang Allah itu punya permulaan, berarti sama seperti kita dong. Iya kan? Sama seperti kita. Kita punya permulaan. Berarti untuk apa Allah bilang laisa kamitslihi syai'un? Itu satu. Untuk apa Allah bilang laisa kamitslihi syai'un? Yang namanya Tuhan itu tidak boleh sama seperti makhluknya dalam segi apapun. Itu akal sudah menerima hal itu. Tapi dikuatkan oleh Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Baik. Itu satu. Yang kedua, karena Allah itu masdar, sumber dari setiap makhluknya. Adanya makhluk itu karena adanya Tuhan, ya kan? Karena adanya Tuhan. Dia itu sebagai sumber terciptanya makhluk-makhluk yang lain. Sebagai sumber. Dan kita sudah jelaskan kemarin bahwasanya tidak harus Allah itu menciptakan makhluknya. Allah ada, tapi dia tidak harus menciptakan makhluk-makhluknya. Tidak harus menciptakan makhluknya. Berbeda dengan yang namanya raja, presiden, sultan. Mereka ada, bisa dikatakan seorang raja kalau ada rakyatnya. Presiden kalau ada masyarakatnya. Tapi kalau tidak ada, mau dibilang bagaimana presiden? Iya kan? Tapi Allah, Tuhan itu tidak butuh yang namanya, dan kita akan ulang lagi di qiyam bi nafsi makhluknya. Baik. Kemudian kita juga jelaskan yang namanya al-baqa. Kalimat al-baqa ini tidak ada kefanaan. Iya kan? Dan kita sudah menyinggung kaidah ulama. Kullu ma thabata qidamuhu istahala alaihi adamuh. Setiap sesuatu yang sudah kita tetapkan bahwasanya dia itu qadim. Dia itu apa bahasanya qadim ini? Tidak ada permulaan. Maka mustahil bahwasanya dia itu akan fana. Mustahil dia fana. Itu sudah kaidah. Lah terus kenapa ulama sebutkan lagi sifat kekal? Kalau sudah cukup dengan kaidah tersebut. Iya kan? Itu jadi pertanyaan. Maksudnya sudah cukup, kenapa disebutkan lagi? Satu, kita sebutkan jawabannya kemarin itu. Ada yang masih ingat? Apa jawabannya? Kalau masih ingat? Tentang singa-singa itu. Kok singa-singa? Ilmu bahasa diantar dari situ baru ke laisa kamitslihi syai'un. Bukan itu. Kebiasaannya Al-Quran. Iya, terus? Itu. Terus menyebutkan sesuatu perkara yang memasukkan Allah disebutkan secara detail dalam Al-Quran. Kebiasaan Al-Quran yang apabila menyinggung tentang kesucian Allah pasti disebutkan secara detail. Dan sifat salbiyah itu termasuk sifat-sifat pensucian Allah. Maka disebutkan harus secara detail. Tidak boleh secara lazimnya saja ente sebutkan. Kalau lazim ente telah menetapkan sifat qadim, maka lazimnya itu Allah itu pasti kekal. Maka tidak perlu ente sebutkan. Tidak. Ini berhubungan tentang yang namanya pensucian zat Allah. Maka harus kita sebutkan. Karena itu kebiasaan Al-Quran. Itu sebabnya. Makanya disebutkan sifat baqa. Apabila yang berhubungan dengan sifat kesempurnaan Allah, kita sebutkan secara global. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kebiasaan Ahlus Sunnah mengikuti kebiasaan Al-Quran. Yang terlihat dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Apabila menghubungkan tentang pensucian Allah, Allah sebutkan dia tidak melahirkan dan dia tidak dilahirkan, dan tidak ada yang selevel dengannya.
Allah sebutkan. Padahal bisa saja Allah sebutkan secara umum. Bisa saja kan Allah tidak seperti kalian. Bisa saja seperti itu. Tapi berhubungan dengan pensucian zat Allah, Allah sebutkan secara detail. Secara detail. Apabila yang berhubungan tentang kesempurnaan Allah, Allah disebutkan secara umum. Karena kesempurnaan Allah itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Makanya tidak bisa kita sebutkan sifat-sifat semuanya, tidak bisa. Ulama bilang 20 ini karena 20 ini yang ada dalam Al-Qur'an. Berbeda dengan aliran sebelah, Wahabi. Kebalik mereka. Apabila berhubungan tentang kesempurnaan Allah, disebutkan secara detail. Berhubungan tentang pensucian Allah, disebutkan secara umum. Makanya timbul yang namanya 3 sifat. Ada yang namanya al-uluhiyah, ar-rububiyah, kemudian asma wa sifat. Apa itu asma wa sifat? Ialah sifat-sifat kesempurnaan Allah. Disebutkan sama mereka. Adapun kita Ahlussunnah wal Jamaah, apabila berhubungan tentang sifat kesempurnaan Allah, kita katakan kullu kamalin lillah. Segala sifat sempurna hanya milik Allah Subhanahu. Itu maknanya. Setiap sifat kesempurnaan hanya milik Allah, itu maknanya. Artinya segala sesuatu yang berhubungan tentang kesempurnaan Allah, Ahlussunnah mengatakan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka Allah itu pertama kita jelaskan itu harus kekal ya. Kekal. Kalau tidak asalnya kekal, berarti sama seperti kita. Berarti kalau sama seperti kita, Allah berarti tidak qadim. Tidak qadim. Karena kita ini tadinya tidak ada, kemudian ada, maka pasti kita akan tidak ada. Pasti kita akan tidak ada. Karena dikatakan dalam kaidah tersebut segala sesuatu yang sudah ditetapkan tidak ada awalnya, maka mustahil dia itu akan fana. Mafhumnya, pemahaman yang kebalik dari pemahaman tersebut, segala sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian ada, maka pasti harus dia itu fana. Pasti dia akan tidak ada. Ini belajar ilmu mantik, paham ini. Segala sesuatu yang tadinya tidak ada, yang tadinya ada karena segala sesuatu yang tadinya ada dan tidak ada permulaan atas wujudnya, maka mustahil dia akan fana. Kebalikannya, segala sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian ada, artinya wujudnya ada, maka pasti atau harus dia itu tidak ada nantinya, atau akan tidak ada. Maka pasti dia akan tidak ada atau tidak ada. Itu maknanya. Nah, baik. Sifat yang ke berikutnya, sifat salbi yang berikutnya itu mukhalafatul lil hawadith. Dia itu tidak menyerupai makhluknya. Yang dikatakan makhluk ini al-hawadith, hadith. Apa itu hadith? Sesuatu yang tadi tidak ada kemudian ada, itu namanya hadith. Lawan kata dari qadim. Kalau qadim, sesuatunya tadi itu ada dan tidak ada permulaan atas adanya. Maka kebalikan dari atas qadim yaitu hadith. Lawan kata dari qadim namanya hadith. Tadinya tidak ada, kemudian ada. Maka dari sifat Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menyerupai mereka para hawadith atau para makhluknya. Tidak menyerupai, ada kalimat tidak, berarti ini sifat salbiyah. Karena kalau dia sudah menyerupai, yang terlihat. Kenapa tidak? Berarti kalau dia menyerupai, itu berarti bukan sifat yang wajib pada Allah, berarti sifat yang mustahil, ya kan?
Mustahil harus Allah itu menyerupai makhluknya. Hah? Tidak boleh menyerupai makhluknya. Kecuali dalam nama. Namanya ini Rahman. Nama Rahman. Tidak masalah. Rahim, kasih nama Rahim. Kecuali nama Allah tidak boleh dinamakan karena memang ada hadis Nabi SAW yang melarang orang yang menamakan nama Allah lafzul jalalah pada anaknya. Ada pelarang dari Nabi SAW. Taib. Tidak boleh Allah itu, makhluk Tuhan itu menyerupai, karena kalau dia sudah menyerupai kepada makhluknya, berarti hukumnya dia itu sama seperti makhluknya. Dan itu bisa menimbulkan problem atau masalah. Kalau ente sudah bilang Allah itu atau Tuhan itu sama seperti makhluknya, artinya dia punya bentuk, selesai. Ente tidak bilang sama, ente bilang dia itu punya bentuk. Mau tidak mau, itu akan terus menerus akan menjadi masalah. Dia punya bentuk. Bentuknya bagaimana? Nah, bentuknya, kalau sudah punya bentuk ini, bentuknya bagaimana? Besar atau kecil? Besar. Besarnya seperti apa? Sehingga ada aliran, ada pemahaman. Pemahaman orang yang memahami bahwasanya Tuhan itu seperti pemuda yang gagah. Pemuda yang gagah. Nah, kenapa? Dicek setelah dicari tahu, aliran tersebut mempercayai bahwasanya Tuhan itu mereka meyakini bahwa Tuhan itu punya bentuk. Dari situ Tuhan itu punya bentuk. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya Tuhan itu tidak menyerupai makhluknya. Tidak menyerupai makhluknya. Loh, Allah bilang dalam Al-Quran, istawa ala, mana ayatnya? Apa? Ar-Rahman alal arsy istawa. Ar-Rahman alal arsy istawa. Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman di sini? Allah Subhanahu wa taala. Alal arsy, di atas arsy. Istawa. Mereka memahami bahwasanya Allah itu memaknai kalimat istawa, bersemayam di atas arsy. Orang langsung pahami bersemayam di atas arsy. Seperti kita di atas gazebo. Itu maknanya, kita duduk. Artinya otomatis orang langsung memahami lazimnya yang sesuatu bersemayam di atas itu pasti punya bentuk. Iya kan? Ya. Satu. Dan besarnya sesuatu itu tentu dia itu lebih kecil daripada tempat. Namanya ente kalau bersemayam, orang itu bersemayam di singgasananya. Masa singgasana kecil begini? Tidak asik. Orang bersemayam itu singgasana lebih besar daripada dia, sehingga dia itu bersemayam di singgasananya. Iya kan? Berarti otomatis arsy itu lebih besar daripada Tuhan. Dari pemahaman mereka seperti itu. Dari itu, untuk apa kita setiap hari sholat 5 waktu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ternyata Tuhan itu lebih kecil dari makhluk, dari ada yang lebih besar daripada dia. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Ar-Rahman istawa 'alal arsy, makna dari Ar-Rahman istawa 'alal arsy bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memaknai, mengawasi arsy-nya Allah. Artinya kenapa disebutkan arsy? Ulama menjelaskan arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Artinya makhluk Allah yang paling besar Allah awasi, Allah monitoring. Allah seakan-akan Allah mengatakan,
para makhluk-makhlukku yang lain, jangan kau macam-macam, jangan kau bermaksiat kepadaku. Arsy yang begitu besar, saya awasi, saya monitoring. Apalagi kalian yang begitu kecil. Apa kalian yang kayak sumut itu, kayak kuku. Arsy saja yang begitu besar, aku jaga, aku awasi, aku perhatikan. Nah, itu mana istawa. Bukan di situ dia itu bersemayam. Nah. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir." Wa qala ta'ala, "Wa lam yakun lahu kufuwan ahad." Baik. Sifat yang berikutnya, qiyamuhu bi nafsihi. Kita sudah jelaskan ya, ini kita meraja ini pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi bukan hal yang baru. Qiyamuhu bi nafsihi. Dia itu berdiri pada zatnya, pada dirinya. Makna dari sifat qiyamu bi nafsi, dia berdiri pada jiwanya, dia tidak butuh kepada tempat. Satu, kepada tempat. Apa itu tempat? Kita sudah jelaskan pada minggu kemarin, minggu-minggu sebelumnya. Tempat yang dimaksud di sini adalah sebuah dimensi, yang mana dimensi tersebut saya artikan, ada yang masih ingat arti tempat? Sebuah dimensi yang mana dimensi tersebut bisa diisi atau bisa ditempati, entah itu di bumi atau di udara, di mana saja. Itu namanya tempat. Itu namanya tempat. Saya duduk begini, artinya saya menduduki sebuah tempat ya. Dan ini adalah sebuah dimensi. Artinya tidak bisa orang lain duduk di tempat saya ini. Kenapa? Karena saya lagi duduk. Kecuali kau tindih saya. Kalau kau mau duduk di tempat ini, saya pinggir dulu, baru kau duduk. Ya kan? Karena tempat ini sudah saya duduk atau tempati. Nah, itu mana Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh tempat. Nah, Allah tidak butuh tempat. Kenapa Allah tidak butuh tempat? Kenapa lagi? Kita kembali lagi yang sebelumnya. Kalau Allah butuh tempat, otomatis seperti tadi lagi. Tempat itu kan sebuah dimensi ya. Ada panjang, lebar, ya kan, kiri kanannya, atas bawah. Kalau Allah menduduki sebuah tempat, butuh pada tempat, Allah sama lagi punya bentuk. Nah, baik. Yang kedua, Allah itu tidak butuh mahal. Nah, kalau ente buka di kamus, kata mahal sama makan, nah, itu samanya, artinya sama kalau kamus bahasa Indonesia. Tapi mahal yang dimaksud di sini, mahal yahullu fihi, seperti sebuah tempat, sebuah ruh yang butuh tempat. Ruh ini tidak dikatakan sebuah ruh kecuali dia itu masuk kepada jasad, ya kan? Sehingga ruh itu bisa merasakan kenyang, bisa merasakan sedih, bisa merasakan gembira, ya kan? Allah itu bukan seperti sebuah ruh yang butuh pada jasad. Bukan. Kenapa disebutkan seperti itu? Ada aliran yang memahami seperti itu. Jangan salah ente. Ulama setiap sebutkan bait atau permasalahan di sini, itu ada pemahaman yang bertentangan dengan hal itu. Ada aliran yang memahami bahwasanya Allah itu, Tuhan itu merasuki hambanya. Ada, jangan salah ente. Ada aliran lagi Syiah mengatakan bahwasanya imam-imam itu dirasuki Tuhan, sehingga apa yang mereka katakan itu yang seperti Tuhan. Nah, Allah tidak seperti itu. Allah tidak butuh pada tempat.
seperti bagaikan apa? Bagaikan ruh yang masuk ke jasad. Au mujidun yujiduhu. Tuhan itu tidak butuh yang namanya mujid, yang menciptakannya agar dia ada. Nah, kalau misalnya dia butuh pencipta lagi, keberadaannya dia itu atas adanya pencipta. Yang namanya kita sudah katakan Tuhan itu dia itu qadim. Maka kita sebutkan tadi, Tuhan itu harus qadim. Dia ada dan tidak ada awalnya. Dan keberadaannya itu, adanya itu atas zatnya sendiri. Kalau dia butuh sama mujid, berarti dia bukan qadim. Dia hadis. Tadi tidak ada, kemudian ada. Loh, emang ada yang memahami bertentangan? Ada yang memahami bahwasanya tetap dikatakan Tuhan walaupun dia ada yang menciptakannya. Loh, itu jangan salah sangka. Ada pemahaman agama seperti itu. Ada yang memahami Tuhan ini ada bapaknya, ada apa? Nah, kalian lebih paham itu. Kalian lebih paham itu. Dia dikatakan, tetap dikatakan Tuhan, dan ada yang menciptakannya dia. Kita Al-Sunnah wal Jamaah mengatakan tidak seperti itu. Kalau dia beragama Islam, sholat dan meyakini hal itu, kita bukan berarti datang untuk mengkafiri dia. Tidak boleh. Selagi dia masih min ahlil kiblah. Atau apa itu min ahlil kiblah? Satu kiblat. Sama-sama satu kiblat. La ilaha illallah. Tidak ada kata mengkafirkan mereka. Tapi mereka dikatakan apa namanya? Mubtadi'. Mubtadi'. Para ahlul bid'ah. Yang keluar dari kebenaran, yang keluar dari kebenaran. Kita sudah jelaskan sebelumnya. Al-mubtadi' di sini katanya alladzi kharaja anil haq, yang keluar dari kebenaran. Baik. Bal huwa ghaniyun an jami'i ma siwa. Melainkan Tuhan itu tidak butuh segalanya. Tidak butuh. Kita seorang ayah itu butuh namanya anak. Tidak bisa dikatakan ayah kalau tidak ada anak. Makanya kalau orang nikah tapi tidak punya anak, dia rasa kurang. Harus punya anak. Sehingga dia menjadi ayah. Tidak dengan namanya Tuhan. Tidak namanya Tuhan. Tuhan itu ada dan dia tidak butuh segalanya. Kita butuh dengan uang, kasih makan tiap hari, butuh makan, butuh kita. Allah tidak butuh hal itu. Makanya orang ulama selalu bilang man arafa nafsahu arafa rabbahu. Ulama tasawuf mengatakan hal itu. Barang siapa yang tahu dirinya, maka dia akan tahu Tuhannya. Maknanya kalau kau tahu dirimu kau butuh makan, kau akan tahu bahwasanya ada zat yang tidak butuh makan. Kalau kau tahu dirimu lemah, kau akan tahu bahwasanya ada zat yang maha kuasa. Kalau tahu dirimu bodoh, kau akan tahu bahwasanya ada zat yang maha mengetahui. Nah. Qala ta'ala wa 'anatil wujuhil hayyil qayyum. Allah berfirman, semua wajah-wajah tunduk. Anatil, mana anat sini artinya tunduk. Semua wajah-wajah pada hari itu tunduk pada Allah. Lil hayyil qayyum, pada zat yang hidup, yang selalu bangun. Qala ta'ala ya ayyuhan nasu antum fuqara ila Allah wallahu ghaniyyun hamid. Wahai para manusia, kalian butuh sama Allah. Dan Allah adalah zat dialah Allah yang tidak butuh. Nah, qala ta'ala innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Sungguhnya Allah tidak butuh kepada semua makhluknya.
karena tidak dikatakan Tuhan. Dia tetap dikatakan Tuhan walaupun tidak ada makhluknya, Ibn Ruslan, pengarang Zubat, mengatakan ahdatsahu la lihtiyaji lil ilah walau arada tarkahu lamabtadah. Ibn Ruslan mengatakan dia menciptakan makhluk-makhluknya bukan berarti dia butuh kepada yang namanya Tuhan. Tidak dikatakan dia, bukan berarti ketika dia menciptakan makhluknya biar dia menjadi Tuhan. Tidak ada. Walau arada tarkahu lamabtada. Kalau dia ingin tidak menciptakan makhluk, tetap dia dikatakan menjadi Tuhan. Nah, sifat yang terakhir dari sifat yang namanya sifat salbiyah yaitu al-wahdaniyah. Wahdaniyah. Kata wahdaniyah, terjemahan yang paling benar adalah arti esa atau tunggal. Bukan dengan mengartikan wahdaniyah itu satu. Karena ketika kau mengartikan wahdaniyah itu satu, kemungkinan ada duanya itu bisa saja terjadi. Mungkin saja, namanya bilangan. Satu pasti ada, kan ada dua. Dua. Istri satu pasti akan istri dua. Kemungkinannya itu ada. Nah, tapi kalau kau bilang esa atau tunggal, tidak ada duanya. Makanya di Pancasila ketuhanan yang maha esa, bukan yang maha satu, tapi ketuhanan yang maha esa. Baik, kita lihat, kita baca kitab Sittah. Al-Wahdaniyah, qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumin fid dharain amin. Qala al-wahdaniyah wa hiya adamu ta'addud fi dzatihi ta'ala. Lihat. Kalimat wahdaniyah diartikan atau didefinisikan oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki. Apa itu wahdaniyah? Adamu ta'addud, tidak berjumlah, tidak ada bilangan. Kalimat wahdaniyah adalah tidak ada bilangan. Kalau bilang ada bilangan berarti satu. Berarti makna dari wahdaniyah adalah tunggal. Artikan tunggal atau esa. Bukan satu. Ada muta'addud fi dzatihi. Di mana ta'addudnya itu tidak boleh di zatnya. Satu. Wa sifatihi, di dalam sifatnya. Wa af'alihi, dan juga pekerjaan atau perbuatannya. Tidak boleh ta'addud. Nanti kita akan jelaskan. Maka wahidah atau keesaan Tuhan itu pertama di dalam zatnya, yang kedua di dalam sifatnya, yang ketiga di dalam perbuatan. Itu makna dari wahdaniyah di dalam tiga hal. Kita akan jelaskan satu persatu. Wa wahdatu dzat maknaha, adapun keesaan di dalam zatnya Allah maknanya seperti apa? Anna dzatahu laysat murakkabah min ajza wa laysa fil khalqi dzatun kadzatihi. Maknanya bahwasanya zatnya Allah itu tidak seperti tidak murakkabah. Apa itu murakkabah? Tidak tersusun. Yang namanya keesaan zatnya Allah itu tidak tersusun. Tidak seperti bongkar pasang. Ada kepala, ada tangan. Karena ada aliran memahami seperti itu. Bagaimana zatnya Allah? Ya seperti kita. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada telinga. Ada yang mempercayai seperti itu, meyakini seperti itu. Jangan nanti kaget. Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Zatnya Allah laisat murakkabah, tidak tersusun. Zatnya Allah tidak tersusun. Walaysat fil khalqi dzatun kadzatihi, dan juga tidak ada di dalam makhluknya, ciptaannya, zatnya itu seperti zatnya Allah.
Maka jangan nanti bilang ada Tuhan seperti manusia, anak muda. Itu salah. Itu salah. Apakah kafir atau tidak? Saya bilang kita belajar bukan mencari tahu siapa yang kafir, yang mana tidak kafir. Kita belajar mencari tahu yang mana benar, yang mana tidak salah, yang tidak benar atau salah. Karena masalah kafir, kata Imam Ghazali apa? Hiya mas'alatul furu'. Artinya itu pembahasan furu'iyah. Urusannya siapa? Urusannya para mufti, bukan kita. Itu urusan mufti. Siapa mufti? MUI. MUI yang ngasih ngatur ini tidak betul, ini tidak benar, ini sesat. Itu mereka, urusan mereka. Kita mencari tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, itu nasihat dari guru-guru saya seperti itu. Wa wahdatus sifat. Yang kedua, keesaan di dalam sifat-sifatnya. Maknanya apa? Maknanya bahwasanya tidak ada satupun dari makhluknya memiliki sifat seperti sifatnya Allah. Karena kata sifat itu pada zatnya Allah. Dan jangan kalian memahami bahwasanya sifat itu murakabah juga pada zatnya Allah. Saya sudah singgung di grup ini ya. Ada sifat kudrah, ya kan? Sifat apa nama lagi? Sifat iradah. Ada sifat yang namanya sifat sifat yang akan kita sebutkan lagi nanti. Sifat yang maha kuasa, sifat yang maha mengetahui, itu seakan-akan punya ketambahan pada zatnya. Ialah zat Allah itu sudah terpenuhi, sudah tercakup hal itu. Dan dia bukan murakabah. Paham ya? Dan dia bukan tersusun. Bukan pada sesuatu yang tersusun. Terus makna dari keesaan sifat ini apa? Tidak ada satupun dari makhluknya yang menyerupai pada sifatnya. Maka tidak ada makhluk Tuhan, makhluk ciptaan Allah yang punyai maha pengetahuan seperti pengetahuannya Allah. Karena ada yang mempercayai seperti itu. Nah, disebutkan begini karena ada yang mempercayai seperti itu. Ada dikatakan aliran memahami bahwasanya ada makhluk yang punya sifat seperti sifatnya Allah. Sehingga apa yang dia perbuat seperti perbuatannya Allah. Ada seperti itu. Nah, baik. Sehingga tidak ada yang qadim, ada dua dong berarti. Ada dua. Sementara kita meyakini bahwasanya yang qadim hanya Allah, tidak ada yang lain qadim. Berarti dikatakan yang qadim dua berarti. Iya kan? Makanya dikatakan sifat-sifat Allah itu semuanya qadim. Karena itu semuanya pada zat Allah. Kemudian di dalam sifat, itu makna pertama dari sifat. Kemudian makna dari sifat itu juga dikatakan dia esa, tidak boleh sifat itu berjumlah lebih dari satu jenis. Ada kudrah, terus ada kudrahnya Allah lagi yang satu. Kalau kudrahnya Allah satu ini menciptakan fulan, lah terus kudrahnya apa? Nganggur. Tidak, kata ulama, cukup satu. Karena kalau dua, seakan-akan kudrah yang satu ini abad, sia-sia. Nah, cukup satu. Tidak bisa dikatakan dua. Allah punya dua kehendak, iradah, punya dua keinginan.
Ada keinginan satu, menginginkan tercipta langit dan bumi. Yang satu biasa diam saja. Atau satu bilang tidak, juga bertentangan. Maka iradah Allah cuma Satu. itu maksud dari keesaan Sifat. Kemudian yang terakhir, wahdatul af'al, keesaan di dalam perbuatannya. Kenapa demikian? Makna dari keesaan di dalam perbuatannya bahwasanya tidak ada satupun dari makhluknya yang memiliki perbuatan seperti pekerjaannya Tuhan. Tidak ada satupun dari makhluknya yang memiliki perbuatan atau pekerjaan seperti perbuatannya Allah. Fallahu khaliqu kulli syai'. Apa yang pekerjaannya Allah? Perbuatannya Allah? Allah itu menciptakan segalanya, segala sesuatu. Menciptakan, garis bawahi kalimat menciptakan. Yang dimaksud dengan menciptakan ini sesuatu yang tadinya tidak ada, kemudian ada. Nah, kalau kita bukan menciptakan namanya itu. Kita itu ini aqua ini ada. Bagaimana? Ambil airnya dulu. Air sudah ada. Gelasnya ini sudah ada, tinggal dibuat. Ini dia ada, serapi. Taruh damas ini. Dibuatlah ini juga, sedotan. Begitu pula kertas dan semuanya. Ini bisa jadi gazebo bagaimana? Pengayunya ambil pohon dulu. Bikin kayu, paku, semua barang yang sudah ada. Kemudian disusun. Adapun Tuhan tidak. Tadi tidak ada, kemudian ada. Karena ada yang mempercayai sebalik daripada itu. Mereka mempercayai bahwasanya Tuhan itu ya sama seperti kita, menciptakan sesuatunya tadi ya disusun seperti kita. Nah, itu pemahaman yang salah. Nah, bagaimana cara Allah menciptakannya? Wallahu a'lam. Kita meyakini pada hal itu, artinya pada hal bahwasanya pada sesuatu yang mana Allah menciptakan kita dan kita meyakini dan beriman pada hal itu dikatakan apa? Iman bil ghaib. Itu dikatakan iman bil ghaib. Dan jangan kita bertanya, kenapa kita diciptakan? Kenapa Allah menciptakan alam semesta? Itu namanya kurang ajar. Itu namanya kurang ajar. Ini ibarat kata, lah kenapa saya Tuhan? Kan begitu. Kalau saya mau ciptakan terserah saya. La yas'alu amma yaf'alun wa hum yus'alun. Dia tidak bertanya atas apa yang mereka perbuat, tapi mereka bertanya atas apa yang Allah perbuat. Itu kurang ajarnya manusia. Gimana ayatnya? Ada yang hafal? Surat apa itu? Qala ta'ala, itu namanya mubdi'. Mubdi' itu sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian ada. Itu yang namanya hasil ciptanya Allah. Idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Surat apa itu? Yasin. Hafal semua kalau Yasin. Nah, fahuwa ta'ala mustaqilun bil ijad wal ibda. Maka Allah itu adalah zat yang esa di dalam menciptakan sesuatu dan mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian ada. Qala ta'ala subhanahu huwallahul wahidul qahar. Maha suci Allah, dialah Allah yang wahid, yang esa, bukan satu, wahid, satu.
Wahid, itsnain, tsalatsa apa artinya wahid? Wahid satu. Satu. Tapi di sini yang dimaksud ini wallahul wahid, maknanya esa. Jadi wahdannya itu dari kalimat wahid. Tapi kita maksudkan sifat Allah wahdaniyah bukan satu tapi Esa. Al-Ghahar. Makna Ghahar itu apa? Ente mau sesuatu tapi Allah mau yang lain. Itu namanya Ghahar. Nah, dan dialah yang memiliki sifat Al-Ghahar. Suka tidak suka. Kalau suka atau tidak suka, Allah inginkan itu. Mau apa ente? Suka tidak suka. Kalau Allah sudah kehendaki A, ya si A. Ente maunya si B. Lah itu sudah kehendak Allah. Nah, qala ta'ala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Qala ta'ala qul huwallahu ahad. Wa qala ta'ala law kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Ini dalil dari ayat Al-Qur'an kalau saja di dalam alam semesta ini ada dua Tuhan, maka akan hancur alam semesta ini. Kok bisa hancur? Tuhan pertama bilang menciptakan, Tuhan kedua bilang tidak. Nah, hancur sudah. Bagaimana sudah ini? Atau bilang begini saja, Tuhan yang pertama ciptakan setengah alam semesta, Tuhan yang kedua bilang setengah, sebelah kiri sebelah kanan, bahasanya begitu. Juga dikatakan salah. Kenapa? Karena di situ menunjukkan tidak terciptakan alam semesta kecuali bantuan dari Tuhan yang satu. Menunjukkan bahwasanya Tuhan itu juga dikatakan Tuhan itu loh lemah. Begitu pula tadi, yang satu bilang ciptakan, yang satu bilang tidak. Yang menang maka itu Tuhan. Yang menang juga salah, tidak bisa dikatakan Tuhan. Karena kenapa? Karena yang satu yang tadi lemah itu sah untuk dijadikan Tuhan, iya kan? Maka al-hukm, ada kaidah, perkara yang sama hukumnya sama. Perkara yang sama hukumnya sama. Asy-syai' al-mumathil lahu nafsul hukmi. Segala sesuatu yang sama hukumnya sama. Wa qala ta'ala mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun. Nah, wa qala ta'ala qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idza labtaghu ila dzil arsy sabila subhanahu wa ta'ala amma yaqulun uluwan kabira. Nah, banyak yang meyakini bahwasannya Tuhan itu lebih dari satu, dan kalian lebih tahu itu. Ada yang mengatakan Tuhan itu 3, agama Majusi mengatakan Tuhan itu 12, lebih dari satu. Kita agama Islam meyakini Ahlussunnah wal Jamaah Tuhan itu esa, bukan satu tapi esa. Hilangkan dari pemikiran kalian bahwa Tuhan itu satu. Tuhan itu esa. Al-Wahidus Samad itu bukan satu tapi esa. Karena kalau esa tidak ada kemungkinan akan ada yang namanya dua. Tapi kalau satu mungkin saja akan jadi dua. Karena biasanya satu yang pasti akan akan dua. Biasanya makan satu pasti akan tambah dua. Wallahu a'lam bishawab.
Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca doa ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna adana wa ashrafna fatub alaina tauba wa fil kulli hauba wastur lana aurati wa amin rawati wa fil walidina rabbi wa mauludina wa ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli di mahabba au dirati au suhba wal muslimina ajma' amin rabbi isma sallallahu wa sallam manna bintisabi minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli sulli sallallahu wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi aidadat wa syuhbi walhamdulillahi fil badri wa tanahi hamdan katsiran da'i mahabbatin nasai. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.